Pesona diri bukanlah semata-mata tentang penampilan fisik atau karisma bawaan, melainkan tentang bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele bisa memengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Tindakan-tindakan seperti menjaga ketepatan waktu, berbicara dengan penuh perhatian, dan menghargai orang lain, semuanya berkontribusi pada citra diri yang menarik dan disukai. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar tetap menjadi pribadi yang memikat, serta cara sederhana untuk memperbaiki diri dan memperkuat daya tarik kita dalam setiap interaksi. Mari kita pelajari bagaimana menjadi pribadi yang menawan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan kepribadian yang positif dan tulus. 1. Menggunjing. Menggunjing atau berbicara di belakang orang lain mungkin terasa seperti cara mudah untuk mencairkan suasana atau membangun ikatan dengan teman. Dalam obrolan santai, kita seringkali tidak sadar bagaimana komentar negatif tentang orang lain bisa membuat percakapan terasa lebih dekat. Namun, realitanya, menggunjing justru mencerminkan sisi diri yang kurang baik, menunjukkan ketidakjujuran dan kurangnya empati. Ketika kita terbiasa membicarakan keburukan orang lain, secara tidak langsung kita memperlihatkan karakter yang tidak dapat dipercaya dan cenderung mencari jalan pintas untuk meraih perhatian. Untuk menghindari kebiasaan ini, mulailah dengan berbicara langsung kepada orang yang bersangkutan jika ada masalah, atau fokuslah pada percakapan yang positif dan membangun. Mempraktikkan empati dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain dapat membantu kita lebih sadar akan dampak kata-kata kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi juga memelihara citra diri sebagai pribadi yang jujur dan berintegritas. 2. Menyamarkan kekejaman sebagai kejujuran. Kejujuran sering dianggap sebagai salah satu kualitas paling menarik dalam diri seseorang. Tetapi ada garis tipis antara menjadi jujur dan bersikap kejam atas nama kejujuran. Banyak orang bangga dengan sikap brutally honest atau brutal dalam kejujuran, menganggap bahwa mengungkapkan kebenaran tanpa filter adalah bentuk keaslian tertinggi. Namun, ada kalanya kebenaran yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat melukai perasaan orang lain dan merusak hubungan. Menjadi jujur tidak berarti harus menyakiti. Sebaliknya, kejujuran bisa disampaikan dengan penuh kasih dan pengertian. Misalnya, alih-alih mengkritik secara langsung yang bisa terdengar kasar, cobalah menyampaikan saran atau pendapat dengan nada yang lebih empatik dan membangun. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda peduli pada kebenaran, tetapi juga menghargai perasaan orang lain. Kejujuran yang dipadukan dengan kelembutan dan kebijaksanaan mampu membangun koneksi yang lebih dalam dan meningkatkan daya tarik Anda sebagai pribadi yang otentik dan penuh perhatian. 3. Selalu berkompetisi. Selalu merasa harus berkompetisi dengan orang lain bisa menjadi bumerang yang mengikis daya tarik kita di mata orang lain. Persaingan sehat memang bisa memacu semangat dan mendorong kita untuk berusaha lebih baik. Namun jika terus-menerus melihat semua orang sebagai lawan atau pesaing, kita akan terjebak dalam siklus yang melelahkan dan merugikan. Sikap selalu ingin unggul atau merasa harus lebih baik dari orang lain dalam setiap kesempatan tidak hanya menciptakan tekanan bagi diri sendiri, tetapi juga menghalangi terciptanya hubungan yang autentik dan mendukung. Alih-alih terus berfokus pada kompetisi, cobalah untuk mengapresiasi pencapaian orang lain dan ikut merayakan keberhasilan mereka. Ketika kita mampu merasa senang atas kesuksesan orang lain dan tidak selalu melihatnya sebagai ancaman, kita membangun atmosfer yang lebih positif dan inklusif. Dengan belajar bersikap suportif dan tidak menjadikan segala hal sebagai ajang kompetisi, kita akan tampil sebagai pribadi yang percaya diri tanpa harus menjatuhkan orang lain, dan hal ini justru memperkuat daya tarik kita sebagai sosok yang menyenangkan dan tulus dalam berinteraksi. 4. Tidak pernah menepati waktu. Ketepatan waktu seringkali dianggap sebagai hal sepele, namun kenyataannya, kebiasaan ini bisa menjadi cerminan dari seberapa besar kita menghargai orang lain. Bayangkan seorang teman yang selalu datang terlambat. Pada awalnya, mungkin kita bisa memakluminya, tapi ketika keterlambatan menjadi kebiasaan, hal ini perlahan mengikis rasa hormat dan kepercayaan.
Ketika Anda sering membuat orang lain menunggu, itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga menunjukkan sikap yang kurang menghargai waktu dan usaha orang lain. Agar tidak terjebak dalam kebiasaan ini, mulailah dengan merencanakan jadwal secara realistis. Gunakan kalender, atur pengingat, dan pastikan Anda memberi cukup waktu untuk setiap aktivitas. Ketepatan waktu bukan hanya tentang datang tepat waktu. Ini juga soal menjaga komitmen dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa Anda menghargai keberadaan mereka. Dengan memperbaiki kebiasaan ini, Anda tidak hanya membuat hidup lebih teratur, tetapi juga membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan menghargai waktu orang lain, yang pada gilirannya memperkuat daya tarik Anda. 5. Tidak dapat diandalkan. Menjadi sosok yang dapat diandalkan adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Ketika seseorang dikenal sebagai individu yang tidak dapat diandalkan, dampaknya lebih besar daripada sekadar mengecewakan orang lain. Reputasi mereka juga akan tercemar, dan orang lain mungkin mulai ragu untuk memberikan kepercayaan lebih lanjut. Ketidakandalan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti sering membatalkan rencana di menit terakhir atau tidak menepati janji tanpa alasan jelas. Untuk menghindari label ini, penting bagi kita untuk realistis dalam menilai kemampuan sendiri sebelum membuat komitmen. Beranikan diri untuk mengatakan tidak ketika merasa tidak mampu dan usahakan untuk memenuhi janji yang sudah dibuat. Terkadang, lebih baik menolak di awal daripada mengecewakan di akhir. Dengan membangun konsistensi dalam memenuhi komitmen, kita tidak hanya memperkuat citra diri sebagai individu yang dapat diandalkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan penghargaan timbal balik, yang merupakan kunci dari daya tarik yang tahan lama. 6. Suka mengontrol berlebihan. Menjadi seseorang yang selalu ingin mengendalikan segalanya bisa menjadi tanda ketidakfleksibelan yang tidak disadari. Ketika kita memaksakan kendali penuh atas situasi, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, kita mungkin merasa lebih aman atau terorganisir. Namun, di mata orang lain, sikap ini bisa tampak kaku dan kurang terbuka terhadap ide-ide baru atau pandangan berbeda. Kecenderungan untuk menjadi control freak bukan hanya membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi juga membatasi kemampuan kita untuk beradaptasi dan berkembang. Padahal, hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan spontanitas yang seringkali membawa kejutan dan peluang berharga. Untuk melonggarkan kendali, cobalah memberikan ruang bagi orang lain untuk berkontribusi dan mengungkapkan pandangan mereka. Buka diri terhadap perubahan dan belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya pengalaman pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah individu yang fleksibel dan penuh pengertian, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik dan kehangatan dalam setiap interaksi. 7. Tidak sopan. Kesopanan adalah salah satu kunci utama dalam membangun daya tarik yang abadi. Namun seringkali kita lupa betapa pentingnya sikap ini dalam keseharian. Terkadang, hal-hal kecil seperti lalu lintas yang macet, antrean panjang, atau komentar yang kurang menyenangkan dapat memicu perilaku tidak sopan. Saat emosi mendominasi, kita mungkin tanpa sadar menjadi kurang ramah, berbicara kasar, atau menunjukkan sikap tidak sabar. Sayangnya, perilaku ini tidak hanya memengaruhi suasana hati kita sendiri, tetapi juga merusak persepsi orang lain terhadap kita. Menampilkan perilaku tidak sopan, bahkan dalam situasi sulit, dapat menandakan kurangnya penghargaan terhadap orang lain dan menunjukkan sisi diri yang kurang simpatik. Untuk mempertahankan daya tarik, penting bagi kita untuk belajar mengendalikan emosi dan merespons dengan tenang serta penuh pertimbangan. Mengucapkan tolong dan terima kasih, tersenyum, atau sekadar mendengarkan tanpa memotong pembicaraan adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak besar. Dengan menumbuhkan empati dan memahami perspektif orang lain, kita dapat menonjol sebagai pribadi yang penuh rasa hormat dan kesopanan, yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memikat secara emosional. 8. Egois.
Sikap egois atau terlalu fokus pada diri sendiri seringkali menjadi penghalang besar dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ketika kita terlalu sibuk dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi, kita cenderung mengabaikan perasaan dan perspektif orang di sekitar kita. Ini bisa terlihat dalam percakapan yang selalu berpusat pada diri sendiri, atau ketika kita hanya mencari teman untuk mendengarkan masalah kita tanpa pernah memberi ruang bagi cerita mereka. Sikap seperti ini tidak hanya mencerminkan kurangnya perhatian terhadap orang lain, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melatih diri dalam mendengarkan dengan tulus dan menunjukkan minat yang nyata terhadap kehidupan dan perasaan orang lain. Mulailah dengan bertanya lebih banyak daripada bercerita, dan berikan respon yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Tindakan kecil seperti ini tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga memperkuat daya tarik Anda sebagai individu yang empatik dan berjiwa besar. Dengan mempraktikkan sikap peduli dan tidak egois, Anda membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam dan bermakna, yang pada akhirnya menambah daya pikat Anda secara keseluruhan. 9. Selalu memicu konflik. Terlibat dalam konflik secara terus-menerus, bahkan untuk hal-hal sepele, bisa menjadi penghalang besar dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memikat. Terkadang, kita merasa perlu untuk selalu membela diri atau berdebat hanya demi memenangkan argumen, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Namun, kebiasaan ini justru menciptakan atmosfer tegang yang membuat orang merasa tidak nyaman dan ingin menjauh. Konflik yang berlarut-larut tidak hanya merusak suasana, tetapi juga dapat merusak reputasi dan daya tarik Anda di mata orang lain. Tidak semua perbedaan pendapat harus berubah menjadi perdebatan sengit. Menilai pentingnya sebuah isu dan belajar untuk merelakan hal-hal kecil adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Memilih pertempuran Anda dengan bijak berarti memahami kapan harus bersikap tegas dan kapan lebih baik untuk mengalah demi menjaga keharmonisan. Dengan demikian, Anda menunjukkan kedewasaan emosional dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan dengan elegan, yang sangat dihargai dalam interaksi sosial dan meningkatkan daya tarik pribadi Anda. 10. Mengabaikan perawatan diri. Mengabaikan perawatan diri mungkin tampak sepele bagi sebagian orang, tetapi kenyataannya, penampilan fisik memiliki pengaruh besar terhadap cara kita dipersepsikan oleh orang lain. Kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan, merapikan rambut, atau memilih pakaian yang rapi dan sesuai tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga mencerminkan penghargaan kita terhadap diri sendiri. Ketika kita abai terhadap hal-hal ini, seperti tidak mandi dengan teratur, mengenakan pakaian yang kusut, atau membiarkan rambut berantakan, kita secara tidak langsung mengirim pesan bahwa kita kurang peduli terhadap penampilan dan bahkan bisa dianggap tidak menghargai lingkungan sekitar. Memperhatikan perawatan diri bukan berarti harus selalu tampil sempurna, tetapi lebih tentang menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain dengan menghadirkan versi terbaik dari diri kita. Cobalah untuk membangun rutinitas perawatan sederhana seperti mencuci muka, merapikan pakaian, dan menggunakan sedikit wewangian yang segar. Tindakan-tindakan kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kesan pertama yang positif dan menjaga daya tarik Anda tetap terjaga dalam setiap interaksi. 11. Suka memotong pembicaraan. Sering memotong pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tanpa disadari bisa merusak kesan diri kita di mata orang lain. Dalam percakapan, kita mungkin terlalu bersemangat untuk berbagi pendapat atau mengomentari sesuatu hingga tanpa sengaja kita memotong alur bicara lawan bicara. Meskipun mungkin terdengar sepele, tindakan ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan bahkan dianggap kurang penting. Saat kita terus-menerus menyela, kita tidak hanya menghentikan aliran pikiran orang lain, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang mengganggu hubungan yang sedang dibangun. Untuk meningkatkan daya tarik sebagai pribadi yang menarik, sangat penting untuk melatih keterampilan mendengarkan secara aktif. Beri ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Tanggapi dengan anggukan atau kata-kata kecil yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan, dan biarkan percakapan mengalir secara alami.
Ketika kita memberi kesempatan pada orang lain untuk berbicara dan merasa didengar, kita bukan hanya memperlihatkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat ikatan yang lebih dalam dan bermakna. Dengan begitu, Anda akan dikenang sebagai pribadi yang ramah, perhatian, dan tentu saja lebih menawan di mata siapapun yang berinteraksi dengan Anda. 12. Negatif merajalela. Sikap negatif yang merajalela, seperti terus-menerus mengeluh atau melihat sisi buruk dari setiap situasi, dapat menguras energi tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar. Saat seseorang terjebak dalam pola pikir negatif, mereka cenderung menyoroti kekurangan, mengkritik hal-hal baik, dan meremehkan upaya orang lain. Meskipun mereka mungkin merasa sedang bersikap realistis atau jujur, namun kebiasaan ini bisa membuat suasana hati menjadi suram dan menurunkan daya tarik mereka sebagai pribadi yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Negativitas yang konstan menciptakan aura yang sulit didekati dan melemahkan hubungan. Untuk mematahkan siklus ini, mulailah dengan menyadari kapan Anda mulai terpaku pada sisi negatif dan secara aktif coba alihkan fokus pada hal-hal yang bisa disyukuri. Cari sisi positif dalam setiap situasi, sekecil apapun itu, dan praktekkan cara menyampaikan kritik atau keluhan dengan cara yang konstruktif dan solutif. Dengan menanamkan kebiasaan bersyukur dan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi positif, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menarik. Ini tidak hanya membuat Anda lebih mudah didekati, tetapi juga meningkatkan daya tarik sebagai pribadi yang optimis dan penuh semangat hidup. 13. Arogan. Sikap arogan dan rasa berhak yang berlebihan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam menjalin hubungan yang tulus dan hangat. Ketika seseorang terlalu sering memamerkan prestasi, merasa dirinya paling benar, atau selalu ingin menjadi pusat perhatian, hal ini menciptakan suasana yang tidak nyaman dan menimbulkan jarak dengan orang lain. Orang yang arogan cenderung sulit menerima masukan, enggan mengakui kesalahan, dan kerap kali merendahkan pendapat orang lain demi menonjolkan diri sendiri. Ironisnya, sikap ini biasanya berasal dari kebutuhan akan pengakuan dan validasi, namun justru menghasilkan efek sebaliknya. Orang-orang akan menjauh dan enggan berinteraksi. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk lebih fokus pada mendengarkan daripada berbicara tentang diri sendiri. Tunjukkan minat yang tulus pada kehidupan dan pencapaian orang lain, dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai dan pandangan yang berharga. Dengan bersikap rendah hati, menghargai pendapat orang lain, dan menunjukkan keinginan untuk belajar dari siapapun, Anda tidak hanya memperbaiki kesan diri di mata orang lain, tetapi juga memperkaya hubungan dan pengalaman hidup Anda. Sikap terbuka dan menghargai ini akan membuat Anda lebih mudah didekati dan meningkatkan daya tarik sebagai pribadi yang bijaksana dan penuh pengertian. Menjadi pribadi yang menawan bukanlah tentang kesempurnaan atau penampilan fisik semata, melainkan tentang bagaimana kita bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering terlewatkan, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga ketepatan waktu, dan menunjukkan empati, justru menjadi fondasi utama yang membentuk daya tarik sejati. Dengan menghindari perilaku-perilaku negatif dan berfokus pada pengembangan diri, kita tidak hanya memperbaiki cara orang memandang kita, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Menjadi pribadi yang menarik tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Cukup dengan tetap tulus, terbuka, dan menghargai orang lain, kita dapat memancarkan pesona yang alami dan tahan lama. Jadi, mari terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan hanya demi pandangan orang lain, tetapi juga demi kesejahteraan dan kepuasan diri kita sendiri. Tetaplah menawan dengan menjadi diri sendiri yang autentik dan penuh perhatian. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu menjaga pesona Anda di setiap langkah hidup.